Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Arif Rahman Hakim, guru dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Pandes Pleret, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mempersembahkan inovasi dalam media pembelajaran yang saya kembangkan berupa aplikasi berbasis Canva. Inovasi ini dirancang agar memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi para murid, serta mendukung proses belajar yang lebih efektif di dalam kelas. Hal ini dikarenakan murid yang kita ajarkan adalah generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir antara tahun 2010 hingga 2024. Mereka merupakan generasi yang lahir di tengah perkembangan dunia digital dan sudah sangat akrab dengan teknologi. Teknologi menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Oleh karena itu, pendidikan untuk generasi Alpha sangat terintegrasi dengan teknologi. Mereka belajar melalui aplikasi pendidikan berbasis video interaktif dan platform pembelajaran online yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hal ini membentuk cara mereka menerima dan memproses informasi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam dunia pendidikan, ini menjadi tantangan bagi saya untuk terus berinovasi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena generasi Alpha sangat terintegrasi dengan teknologi, maka guru masa kini harus terus berinovasi dalam pengembangan media pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Di sini, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu murid belajar secara mandiri, mengatur waktu, dan mengelola sumber daya pembelajaran, khususnya yang berbasis teknologi sebagai pengubah dalam kelas. Dukungan fasilitas dari sekolah juga sangat penting, karena modul dan media pembelajaran adalah hal yang wajib dipersiapkan sebelum masuk kelas, agar bisa membantu guru dalam proses pembelajaran. Di era digital saat ini, murid-murid Gen Alpha sudah sangat terbiasa menggunakan laptop, komputer, dan smartphone. Dengan adanya inovasi media pembelajaran berbasis Canva dalam bentuk aplikasi, pembelajaran menjadi lebih mudah dan interaktif. Murid dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran melalui visualisasi yang menarik dan interaktif. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan murid dalam proses belajar. Aplikasi pembelajaran ini membuat konsep-konsep yang abstrak terlihat nyata di depan mata murid, sehingga lebih mudah dipahami. Pada kesempatan ini, media pembelajaran yang saya kembangkan berupa aplikasi media ajar interaktif pembelajaran Panca Indra. Keunggulan dari pembelajaran berbasis Canva adalah kemampuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Tidak hanya memvisualisasikan materi, murid juga dapat berinteraksi langsung dengan objek pembelajaran. Hal ini membuka pendekatan baru dalam memahami materi yang sebelumnya sulit dijelaskan hanya dengan teks atau gambar. Dengan menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi Canva, kita membawa masa depan ke dalam ruang kelas dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Aplikasi ini juga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inovatif dan inklusif, termasuk dengan adanya game yang menyenangkan. Aplikasi media pembelajaran yang saya kembangkan ini bisa diakses melalui berbagai perangkat, seperti laptop, komputer, dan smartphone. Aplikasi media pembelajaran berbasis web ini memiliki 9 menu utama. Pertama adalah beranda yang berfungsi sebagai tampilan awal yang menyajikan navigasi utama dan mengarahkan pengguna ke berbagai menu atau konten pembelajaran lainnya, seperti materi, kuis, video, atau petunjuk penggunaan. Kedua adalah petunjuk penggunaan yang berfungsi untuk membantu pengguna memahami cara mengoperasikan aplikasi secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ketiga adalah materi Panca Indra yang berfungsi sebagai sumber belajar yang mempermudah guru menyampaikan dan murid memahami materi, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid melalui visualisasi dan interaksi. Keempat adalah video pembelajaran yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman materi, meningkatkan minat dan motivasi murid, serta memfasilitasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Kelima adalah game petualangan yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar, mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, serta membuat materi lebih mudah dipahami melalui narasi dan visualisasi yang menarik. Keenam adalah latihan yang berfungsi untuk meningkatkan daya ingat dan penerapan konsep melalui pengulangan, drill, memberikan umpan balik instan untuk evaluasi mandiri, melatih daya saing dan manajemen waktu,
serta menyediakan akses fleksibel untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Ketujuh adalah asesmen yang berfungsi untuk mengukur kemajuan murid, mengidentifikasi kebutuhan belajar, memberikan umpan balik secara cepat, memantau perkembangan kompetensi murid, dan menilai hasil belajar. Kedelapan adalah evaluasi yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang sudah dicapai murid dalam mengerjakan asesmen. Terakhir adalah profil pembuat yang berfungsi sebagai identitas pembuat materi untuk memberikan kredibilitas dan memungkinkan interaksi antara pembuat dan murid. Aplikasi media pembelajaran berbasis web ini juga memiliki 6 tombol utama, yaitu tombol menu yang berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan menu utama pada aplikasi, tombol mode yang berfungsi untuk mengubah atau memilih mode tampilan, tombol suara yang berfungsi sebagai efek suara tombol, tombol beranda yang berfungsi sebagai titik awal atau navigasi utama untuk kembali ke halaman utama, tombol full screen atau exit screen yang berfungsi untuk mengubah layar tampilan, dan terakhir tombol exit yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Adapun cara penggunaan aplikasi media pembelajaran berbasis web yaitu bisa dilakukan dengan dua cara, di mana cara pertama menggunakan link aplikasi https://bit.ly/media ajar Pancaindra pada browser di perangkat laptop, komputer, dan smartphone atau menggunakan scan barcode di bawah ini. Setelah masuk ke aplikasi, murid akan diarahkan ke beranda dengan disajikan beberapa menu utama, di mana murid bisa membaca petunjuk penggunaan atau langsung menuju ke menu materi Pancaindra. Di dalam menu materi Pancaindra, murid akan disajikan materi pengenalan secara umum tentang Pancaindra, baik pengertian Pancaindra, macam Pancaindra, fungsi Pancaindra dan menu belajar secara spesifik tentang bagian-bagian Pancaindra, yaitu menu indera penglihatan jika akan belajar tentang materi dan simulasi tentang mata, menu indera pendengaran jika akan belajar tentang materi dan simulasi tentang telinga, menu indera penciuman jika akan belajar tentang materi dan simulasi tentang hidung, menu indera perasa jika akan belajar tentang materi dan simulasi tentang lidah, dan indera peraba jika akan belajar tentang materi dan simulasi tentang kulit. Jika materi dirasa kurang interaktif, murid juga bisa melihat video pembelajaran dengan menuliskan video yang akan dicari pada kolom pencarian video di menu video pembelajaran yang dimana akan terhubung langsung dengan Dailymotion sejenis dengan YouTube. Setelah belajar tentang materi dan video Pancaindra, agar tidak jenuh murid bisa diajak untuk bermain game petualangan dengan pilihan game yaitu Petualangan Pancaindra, Kuis Cepat, Memory Match, dan Kolektor Indra. Untuk melatih daya ingat tentang materi yang sudah dipelajari, murid bisa berlatih soal di menu latihan soal dengan pilihan tingkatan soal dari yang mudah dengan jumlah soal 5 nomor, sedang dengan jumlah soal 10 nomor, dan sulit dengan jumlah soal 15 nomor. Untuk mengukur kemajuan murid dan hasil belajar, murid mengerjakan asesmen pada menu asesmen dengan mengisi identitas murid yaitu nama lengkap, nomor absen dan nama sekolah, di mana setelah mengerjakan asesmen terdapat hasil pengerjaannya dan murid lainnya serta hasil pengerjaan bisa dicetak. Murid dapat melihat hasil asesmen pada menu evaluasi dengan analisis per materi. Demikianlah pemaparan inovasi media pembelajaran berbasis web yang saya kembangkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.